Dan sampai di kantin, buset dah, gue cukup shock lihat pemandangan di kantin. Karena ternyata mereka itu lagi kesurupan. Semua orang udah tahu kalau Cikarang itu isinya pabrik. Dan kejadian ini berasal dari daerah Cikarang Selatan, kawasan industri Delta Silicon 2, tepatnya di sekitar Jalan Trembesi. Di situ berdiri satu bangunan megah yang bisa kita bilang pabrik ya, tempat produksi komponen-komponen otomotif kendaraan ringan seperti mobil dan motor. Nah, di situ perusahaan tempat gua dulu pernah bekerja di sana. Dibangun pada sekitar tahun 2010 dan memulai kegiatan produksinya di awal tahun 2011. Perusahaan ini dulunya punya karyawan dengan mayoritas laki-laki atau cowok sebagai pekerjanya. Tapi seiring berjalannya waktu, pada sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah, perusahaan memutuskan untuk merekrut banyak karyawati atau pekerja cewek untuk dipekerjakan di sana. Alasan perusahaan sih simple ya, karena katanya pekerja perempuan dianggap lebih disiplin sama tata tertib, bekerja juga lebih giat dan mempunyai kebiasaan lebih bersih ya dalam menjaga lingkungan sekitar tempat kerjanya. Disitulah kemudian perusahaan ramai sama pekerja cewek yang produksi di sana. Singkat cerita, di perusahaan udah banyak banget karyawan cewek nih ya di dalamnya, dengan latar belakang yang berbeda lah ya, dan kebiasaan yang gak sama di setiap individunya. Ya wajar lah ya, namanya juga manusia, ada yang mempunyai kebiasaan rapi, bersih dalam kesehariannya, terus ada juga yang gak kayak gitu. Awal cerita mengerikan ini dimulai ketika salah satu karyawati di sana yang lagi datang bulan nih teman-teman. Seperti kebiasaan cewek-cewek di setiap bulan ya, pastilah pernah mengalami yang namanya kegiatan mengganti pembalut. Benar nggak? Nah, kebiasaan ini nih, biasanya para karyawati mengganti pembalut mereka tuh di dalam toilet. Dan di toilet di sana tuh udah disediain tempat sampah khusus buat membuang pembalut bekas. Nah, ini yang boleh dikatakan menjadi awal kejadian mengerikan itu dimulai. Karena apa? Ada beberapa karyawati di sana yang kalau mereka mengganti pembalut, mereka tuh nggak ngebersihinnya dulu gitu loh sebelum dibuang ke tempat sampah. Ini catat ya buat teman-teman cewek. Nah, ini kan konon katanya ya, pembalut yang masih berdarah-darah kayak gitu itu tuh mempunyai aroma yang katanya dapat mengundang kedatangan makhluk tak kasat mata. Nah, singkat cerita, waktu itu pas malam Jumat di saat gue lagi kerja bagian jam malam ya. Awalnya pekerjaan dan lingkungan sekitar tempat kerja tuh biasa aja. Gue sama teman-teman sekitar gue bekerja kondusif ya seperti hari-hari sebelumnya lah. Nah, tiba-tiba ada suara cewek jerit-jerit dari arah depan gua. Pas gua nengok lihat ke depan, kelihatan ada beberapa orang yang lari-lari sambil ngegendong salah satu karyawan cewek di sana. Saat itu gua mikir, wah paling itu cewek lagi sakit atau pingsan kali ya. Soalnya itu udah biasa gitu loh, cewek yang pingsan atau yang lagi sakit terus dibopong, selanjutnya dibawa ke tempat perawatan medis di sana. Nah, tapi beberapa menit kemudian ada lagi tuh karyawati yang rame-rame dibopong keluar. Bukan cuma satu loh, ada 2-3 orang yang dibopong keluar. Nah, ini seolah jadi pertanyaan buat gua sama temen gua. Gua nanya sama temen gua, itu kenapa ya? Perasaan banyak amat yang dibopong keluar. Terus kata temen gua, tahu ya, keracunan catering kali. Jawab teman gue waktu itu sambil bercanda, karena emang belum tahu yang sebenarnya ya. Lambat laun kondisi mulai jadi sedikit tegang ketika cewek-cewek yang masih kerja tiba-tiba teriak-teriak secara histeris lagi. Di situ akhirnya kondisi para pekerja mulai nggak kondusif deh. Karyawan senior sama teman-teman yang di dekat gue tuh lari-lari ke kantin tempat di mana yang dibopong tadi itu dikumpulin. Nah, saat itu gue juga penasaran ya. Ikutlah lari gue juga, pengen tahu nih apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Dan sampai di kantin, buset dah, gue cukup shock lihat pemandangan di kantin. Karena ternyata
udah banyak di sana yang lagi jerit-jerit, ngamuk-ngamuk sambil dipegangin sama beberapa orang. Dan lo tau nggak? Dan yang lagi jerit-jerit ngamuk-ngamuk ini, mereka itu ternyata lagi kesurupan. Gue lihat di situ ya kesurupan semuanya karyawati, kebanyakan karyawan yang baru, yang umumnya juga yang umurnya juga masih muda dan masa kerjanya juga belum ada lah setahun. Perlahan gue coba deketin ke sana, maksudnya gue mau lihat lebih deket yang lagi pada kesurupan itu. Nah, gue duduk di kursi kantin yang jaraknya nggak jauh dari orang-orang yang lagi kesurupan. Di situ gue menyaksikan sendiri betapa seremnya yang lagi kesurupan. Serius deh, ini benar-benar bikin gue nggak bisa banyak ngomong pada saat itu. Pas gue perhatiin dari dekat itu cewek yang lagi kesurupan, buset, itu raut wajahnya, mata melotot ya, matanya tuh melotot, tatapannya tuh seolah lagi lagi ngambek atau marah gitu loh. Mata sama muka tuh merah gitu, terus marah-marah sambil teriak-teriak wah 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 gitu. Nah, teman-teman gue yang lagi megangin yang kesurupan, mereka juga sambil baca-baca ayat Al-Quran, berharap semoga bisa reda apa yang dialami sama yang kesurupan itu. Dan tahu nggak, di saat bersamaan banyak karyawati yang lagi nonton kejadian itu malah ikutan histeris, jerit-jerit wow wow. Dan akhirnya banyak lagi yang kesurupan. Makin malam makin banyak yang kesurupan, dan suasana di pabrik jadi tambah menegangkan. Suasana kerja itu udah hilang pada saat itu, berganti suasana mencekam, histeris, sama panik dan kebingungan para karyawan buat menghadapi kejadian kayak gini. Karena ini baru pertama kali terjadi ya, dan gak banyak orang yang tahu gimana cara menangani masalah kayak gini. Satu yang bikin gue tambah ngeri lagi, pas gue mencoba duduk nyaman di kursi kantin, dan tepat di depan gue tuh ada salah satu cewek yang kesurupan lagi histeris gak karuan ya. Awalnya biasa aja gue ngeliatin kejadian depan gue itu, terus kok tiba-tiba leher sama pundak gue kerasa berat gitu ya. Gak lama berselang punggung gue udah basah keringetan, gak tahu kenapa itu, hawanya kayak panas gitu. Makin kesininya irama detak jantung gue tuh seolah nambah berdegup kencang gitu, gak karuan. Temen gue yang duduk di sebelah gue bilang, lu kenapa? Pucat amat muka lu. Dan pas dia bilang begitu, gue gak jawab sama sekali. Badan gue malah tambah gemeteran, gak tahu kenapa, gue juga gak ngerti. Gue bilang sama dia, bro pegangin, sambil gue tepuk-tepuk pundaknya ya. Bro pegangin bro. Nah, saat itu gue gerakin lidah gue buat ngomong, gak tahu kenapa kayak kaku gitu lidah gue itu gue ngomong dengan nada atau ekspresi gue yang udah gemeteran gitu loh. Entah itu karena gue panik lihat kondisi malam itu, atau emang ada sesuatu yang nempel di badan gue sehingga gue jadi ngerasa kayak gitu loh. Dan asli itu shock banget pas gue ngerasain kayak begitu. Akhirnya karena makin banyak yang kesurupan, gue coba menghindar dari situ. Coba buat nenangin diri ya, barangkali gue panik gitu ya, gue sendiri panik gitu. Gue pergi ke musola yang lokasinya nggak jauh dari kantin. Gue lari ke sana langsung. Gue lari saat kondisi dada gue masih berdebar-debar dan penglihatan gue kayak orang yang mau pingsan gitu loh. Padahal gue sendiri belum pernah ya ngerasain yang namanya pingsan. Cuma emang pada saat itu gue baru pertama kali dalam hidup gue ngerasain perasaan kayak gitu loh. Seolah-olah gue kayak mau kehilangan kesadaran atau apa ya. Ya pokoknya begitu deh. Nah, lanjut cerita, di musola gue coba buat cuci muka, terus duduk sambil merem, berharap sih buat tenangin diri gue gitu loh. Gue pikir mungkin gue lagi panik ya, jadi kayak gini rasanya. Tapi pada saat itu karena lokasi kantin sama musola itu dekat, itu suara teriakan histeris dari cewek-cewek yang tadi kesurupan kedengarannya tuh buset, jelas banget. Gue yang coba nenangin diri malah jadi kayak tambah panik gitu loh. Akhirnya gue nyalain lampu musola biar suasana nggak serem ya, kalau lampunya nyala kiri kanan jadi kelihatan gitu kan. Dan pas gue lihat dari situ, kondisi kantin malah makin mencekam karena banyak di sekitar situ yang lagi liatin malah ikutan kesurupan juga.
Sampai sekitar jam 11-an belum ada yang bisa ngatasin suasana atau kejadian kayak gitu. Gua tengok sekeliling, ternyata di ujung kantin gua lihat para senior lagi pada ngobrol dengan muka mereka yang kayak kebingungan dan cemas gitu. Ada juga yang mainin HP sambil beberapa kali kayak lagi nelpon seseorang gitu. Akhirnya gua lihat di sebelah gua ada senior yang punya kenalan kenalan orang yang hafal tentang begituan gitu loh di luar sana. Langsung deh mereka coba menghubungi buat minta bantuan sama beliau. Diteleponlah nomor tersebut, ngobrol sedikit dan beberapa waktu berselang akhirnya beliau atau katakanlah si bapak itu datang buat bantu menenangkan kondisi yang kacau saat itu. Nggak lama turun dari mobil, si bapak itu langsung lari ke kantin tempat kumpulnya karyawati yang lagi pada kesurupan. Dan sembari melihat-lihat sekeliling, nampak si bapak seolah baca sesuatu apa gitu ya. Itu kelihatan dari bibirnya yang semenjak datang seolah nggak bisa diem gitu. Nah, karena malam itu cukup banyak yang kesurupannya, terlihat nggak mudah buat si bapak itu mengatasi karyawati yang pada kesurupan di sana. Ada yang ngelawan, ngajak berantem, ada yang ngomel-ngomel lah, ada yang kayak harus diajak ngobrol dulu kesana kemari gitu. Banyak lah kejadian aneh yang ketika bapak itu berinteraksi sama yang kesurupan di sana. Dan dengan kesabaran serta mungkin pengalamannya ya, akhirnya si bapak itu bisa ngeladenin mereka yang lagi pada kesurupan. Satu persatu karyawati di sana yang lagi kesurupan coba buat coba buat disembuhin gitulah ya istilahnya. Nah, itu yang pada kesurupan diusap-usap jidatnya, dibacain doa, dipijit tangan kakinya, dan alhamdulillah satu persatu dari mereka yang kesurupan mulai terbangun. Bisa disuruh baca istighfar, udah bisa diajak ngobrol, mulai mau dikasih minum biar lebih tenang. Dan juga yang tadinya histeris, yang tadinya jerit-jerit, perlahan-lahan jadi lebih tenang dan gak teriak-teriak lagi kayak sebelumnya. Setelah lama berselang, akhirnya semua karyawati yang kesurupan tadi bisa terbangun sadar dari kejadian yang mereka alami. Setelah sadar, kebanyakan dari mereka yang awalnya tuh kayak muntah-muntah gitu. Ada juga yang bengong, tengok kanan kiri, terus tengok-tengok sekitar mereka gitu. Ada juga yang ngeluh sakit di pergelangan tangan sama kaki gitu. Gua pikir itu karena mereka mungkin nggak tahu apa-apa ya pas tadi kesurupannya. Dan yang kesakitan mungkin efek dari pegangan teman-teman yang sebelumnya ikut megangin ya. Karena saking histerisnya itu yang kesurupan, teman-teman megang kaki sama tangan si karyawati yang kesurupan itu sekuat tenaga gitu loh. Dan saking kencangnya mungkin mereka jadi keseleo gitu ya, dan baru kerasa pas udah sadar. Nah, gue yang sejari tadi merhatiin dari emperan musola, perlahan-lahan perasaan gue juga jadi lebih lega dan tenang gitu. Lihat cewek-cewek yang kesurupan udah mulai bisa bangun. Kejadian kesurupan malam itu merupakan yang pertama kali di tempat kerja gua, dan kejadian itu seolah membuka pintu kejadian-kejadian aneh di hari-hari berikutnya.